Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat game edukasi belajar mengenal dunia binatang dengan menggunakan salah satu aplikasi, yaitu Smart Apps Creator. Nah, setelah mendownload aplikasi Smart Apps Creator di PC laptop, maka langkah selanjutnya yaitu menginstal. Setelah kita install, maka kita diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, karena pada Smart Apps Creator ada dua perangkat yang bisa ditampilkan, yaitu melalui perangkat Android dan juga melalui perangkat PC laptop. Nah, untuk kali ini saya ingin memasang pada perangkat Android. Maka yang kita klik pada settingannya yaitu Android Phone. Kemudian kita mengklik tampilan horizontal. Tapi jika kita ingin membuat tampilan vertikal, maka kita mengklik tampilan vertikal. Nah, maka yang kita klik selanjutnya yaitu tampilan settingan ukurannya, yaitu kita ganti ke 1820 dengan tampilan selanjutnya yaitu 720. Setelah itu kita submit kita klik jika pada tahap awal ingin membuat suatu aplikasi. Tetapi apabila sudah ada file aplikasi yang telah ada, maka kita mengklik open local file. Jadi kita submit. Setelah itu kita akan masuk ke tampilan start page. Nah, tampilan start page ini merupakan tampilan awal dari game edukasi setelah kita mengklik ikon game edukasi belajar mengenal dunia binatang. Nah, ada start page, ada default section. Nah, default section ini adalah tampilan section apabila kita ingin membuat beberapa section pada game edukasi. Jadi kita mulai pada start page. Nah, ini ada beberapa tombol, ada insert template, animation, interaction pack pada tampilan Smart Apps Creator ini. Nah, kita klik start page dulu dan kita mencari gambar-gambar yang kita telah download dalam bentuk PNG atau JPEG, dan usahakan tampilannya yang menarik agar dapat membangkitkan motivasi dan atau semangat belajar anak, karena ini merupakan media pembelajaran. Jadi kita klik insert. Jadi insert ini untuk memasukkan gambar, audio, video, teks, simbol-simbol maupun background. Ya, kita klik image, kita cari gambar yang telah kita download ya. Nah, ini ada beberapa gambar yang telah saya download. Usahakan gambar yang kita download itu adalah sesuai dengan game edukasi yang kita angkat. Nah, kebetulan saya mengangkat game edukasi tentang dunia binatang. Jadi backgroundnya yaitu nuansa natural atau nuansa alam. Jadi kita tarik backgroundnya sesuai dengan latarnya ya, jangan ada kelihatan putih-putihnya ini. Nah, setelah itu kita menambahkan lagi teks. Nah, teksnya adalah tampilan awal dari game edukasi ini. Tapi kebetulan teksnya telah saya buat di aplikasi lain, jadi saya tinggal memasukkannya, yaitu ada di tampilan aset, yaitu game edukasi. Nah, ini oke. Nah, kita tarik sesuai dengan ukuran atau besar yang kita inginkan. Nah, supaya game tampil edukasi ini tampilannya pas kita buka aplikasinya menarik, maka kita tambahkan animasi. Nah, animasi itu berupa pergerakan seperti ini. Kita misalnya zoom ya. Nah, setiap kita menambahkan salah satu animasi, kita klik baru kita add.
Nah, setelah itu jangan lupa checklist play animation when browsing, artinya akan muncul pada saat kita buka tampilan layarnya tersebut. Ya, kita checklist. Setelah itu bisa menambahkan lebih dari satu animasi. Kita pilih lagi animasi yang menarik, yang mungkin seesaw. Ya, setelah itu klik add. Ya. Nah, untuk melihat tampilan setiap slide yang telah kita bikin, maka kita dapat mempreview. Nah, ini preview adalah melihat hasil editan kita. Nah, seperti ini. Ya, setelah oke, nah kita klik tombol tengah ini jika akan kembali ke tampilan layar yang telah kita buat tadi. Nah, di sini setelah pada masuk start page, maka kita melangkah ke default section. Default section ini artinya apa-apa saja yang akan kita buat dalam game edukasi. Kita bagi beberapa section. Nah, setelah masuk ke game edukasi, maka saya mengklik kanan. Nah, klik kanan ini ada rename section, artinya memberi nama sectionnya. Ada new section, artinya membuat section baru. Nah, untuk masih awal, jadi saya mengubah rename sectionnya menjadi halaman utama. Nah, kita submit, klik submit. Nah, kita memasukkan background lagi. Kita klik answer, kita cari lagi background yang menarik. Ya, kita masukkan. Oke. Ya, kita tarik sesuai. Nah, setelah itu kita masukkan judul dari game edukasi kita. Jadi saya masuk ke teks. Nah, teksnya berupa horizontal, yaitu belajar mengenal dunia binatang. Nah, jadi tinggal kita tarik ke kanan ke kiri, kita sesuaikan besaran fontnya yang kita suka, begitupun dengan ukurannya. Kita blok, baru kita ambil ukuran 72. Itu sudah lumayan besar. Dan kita pilih tulisannya yang menarik. Setelah itu kita tarik ke kanan, ke atas bawah, ya, oke. Ya. Setelah itu kita tambahkan tombol play atau tombol hyperlink. Caranya kita insert lagi, baru image. Nah, kita masuk ke tombol play, ya, masukkan. Nah, inilah tombol play. Jadi pada saat nanti anak-anak mengkliknya, maka akan masuk ke game edukasi yang terdiri nanti beberapa menu. Nah, agar tampilan playnya ini menarik, kita animasikan juga. Animasikan berupa zoom, lalu kita add, baru kita tampil lagi animasinya yang menarik, seesaw, add lagi, play animation with browsing. Nah, ayo kita lihat, kita preview kembali bagaimana tampilannya. Iya, oke, sudah menarik. Kita klik lagi tengah agar kembali ke halaman utama tadi. Nah, karena kebetulan saya mempunyai tombol home tersendiri, maka saya ingin menghilangkan tombol bawaan home dari aplikasi Smart Apps Creator. Caranya bagaimana? Kita klik page, setelah itu kita klik navigation setting. Nah, kita klik tombol home-nya dan non centang visible. Setelah itu kita submit.
Nah, kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Kita preview kembali apa sudah hilang tombol home-nya. Iya, oke, sudah. Nah, lanjut. Setelah masuk ke section halaman utama, maka kita menambah section berikutnya ya. Kita klik kanan baru new section. Nah, section utamanya ini saya beri nama yaitu menu utama. Menu utama. Nah, ya, menu utama. Pada menu utama ini ya kita tambah dulu image-nya, background-nya. Kira-kira yang menarik lagi. Ya, kita tarik ke kanan lagi, ke kiri lagi. Ya, kita tambahkan menu utama. Nah, pada menu utama ini saya bagi menjadi dua menu utama, yaitu menu belajar dan menu bermain. Nah, karena untuk anak TK sendiri itu di samping dapat melihat langsung yang ada, maka perlu diberikan bermain. Jadi prinsip dasar untuk anak usia dini itu bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Jadi setelah mereka melihat langsung berbagai binatang di darat, di laut, bersayap, maka ada permainan-permainan yang seru dan menarik untuk menguji pengetahuan mereka tentang binatang-binatang tadi. Jadi kita klik belajar. Nah, ini kita sesuaikan lagi blok, baru kita ubah fontnya dan kita ubah posisi tengah. Nah, pada menu belajar ini kita mulai menambahkan tombol home. Insert tombol home-nya ya. Ya, tombol home-nya ini agar dapat kembali sesuai halaman yang kita inginkan. Nah, ini tombol home-nya. Ya, tombol home. Ya, tombol home ini fungsinya menuju ke halaman yang kita inginkan atau ke halaman yang sesuai kita inginkan. Misalnya, ini adalah tombol home. Jadi apabila diklik, maka kita fungsikan dulu interaksinya. Kita klik interaksi, baru klik touch. Setelah itu klik objek apa? Ya, kebetulan objek home. Setelah itu kita pilih switch page. Switch page maksudnya itu ke halaman apa yang ingin kita tuju. Jadi saya ingin ke halaman utama. Kita klik 2 kali, lalu setelah itu submit. Nah, begitu seterusnya ke menu utama. Setelah itu saya ingin menambah ke submenu. Jadi kita new section lagi. Nah, sectionnya ini adalah sub menu belajar. Sub menu belajar. Sub menu belajar. Jadi di dalam submenu belajar ini saya membagi 3 lagi, yaitu belajar tentang binatang di darat, belajar tentang binatang di air, dan binatang bersayap. Jadi kita insert kembali, kita klik image-nya apa yang menarik, kita cari. Ya, ada gambar yang menarik. Nah, setelah itu kita tambah submenunya sebanyak 3, itu binatang di darat, di air. Jadi saya kebetulan mengklik bubble lagi, beri nuansa yang menarik lagi, yaitu binatang di darat. Di darat ya.
Nah, ini binatang di darat. Ya, kita sesuaikan, jangan terlalu besar karena nanti ada 3 kotak. Ya, kita atur fontnya lagi, geser, iya, dan kita atur di sini. Nah, tadi itu setelah ke menu utama ada menu belajar, menu utamanya belajar, dan tadi di sini ada sub menu belajar yaitu binatang di darat. Nah, untuk mengarahkan ke sub menu, maka kita klik menu belajar, kita klik interaction. Interactionnya itu touch, yaitu menyentuh tombol belajar, maka kita ya klik belajar pada objeknya. Setelah itu ke switch page. Nah, switch page-nya itu ke halaman submenu. Ya, mana halaman submenunya itu? Ini nih ya, submenu. Kita klik ini yang sebelah kiri, submenu. Ya, ini fungsinya section. Ya, kita klik 2 kali dan submit. Nah, ayo kita bagaimana fungsi tombolnya kembali, apa sudah berjalan? Ayo kita preview. Ya, klik belajar. Iya, langsung ke arah tampilan submenu. Ya, kita klik kembali. Nah, bagaimana kalau dengan tombol home? Apa sudah bisa berfungsi? Kita preview juga. Wah, ternyata langsung ke menu halaman utama dan ke tombol play. Ayo kita fungsikan juga tombol playnya. Nah, tombol play dapat juga difungsikan dengan cara klik tombol play, klik interaction, touch, dan klik objek play, kemudian klik scroll ke bawah, switch page. Ya, kita masuk ke menu utama. Iya, klik 2 kali submit. Oke, kita klik. Bagaimana sih tampilannya, sudah oke? Ya, kita ternyata sudah menuju ke halaman menu utama. Nah, itu untuk menambah ikon-ikon teks. Nah, bagaimana jika menambahkan musik? Nah, jika ingin menambahkan musik, nah kita klik lagi insert, klik audio, kita masuk ke audio yang telah kita download atau kita buat sendiri. Setelah itu memasuk ke tombol sound dan kita klik bagaimana game, open. Ya, ini. Nah, supaya tombol sound ini audionya tidak menghalangi tampilan layar, maka kita geser ke arah atas dan sembunyikan. Caranya klik tombol audio. Setelah itu kita klik ini pengaturan settingannya dengan cara ini dulu, dengan cara mengklik hide object when browsing, artinya sembunyikan pada saat memulai, dan kita play pada saat di browsing. Nah, kita uji sudah benar atau tidak. Iya, sudah bunyi tampilan musiknya dan juga animasinya. Oke, nah begitu seterusnya bagaimana cara membuat game edukasi belajar mengenal dunia binatang. Dan itu tadi beberapa fungsi tombol home, tombol sound, drag, tombol next, dan tombol menambahkan audio teks. Nah, lanjut kita masuk ke bagaimana penggunaan aplikasi game edukasi belajar mengenal dunia binatang yang sudah saya buat itu. Nah, kita masuk dengan cara ya, jadi ini tampilan awalnya. Ya. Yuk kita belajar mengenal dunia binatang. Ini bagaimana kita mengenal
binatang ada dua kegiatan, yaitu kegiatan belajar dan kegiatan bermain. Yuk kita coba ya. Nah, di sini ada dilengkapi dengan suara panduan yang merupakan hasil rekaman suara saya dengan menggunakan voice note agar lebih kedengarannya lebih menarik. Nah, ini dua menu utama. Pada saat kita mengklik tombol menu belajar, ya maka akan muncul 3 submenu, Teman-teman, yaitu mari kita submenu belajar binatang di darat, tentang submenu binatang di darat, dan submenu binatang di air, bersayap. dan binatang bersayap. Nah, pada saat anak-anak mengklik binatang di darat, ya kita coba. Nah, Ayam, akan muncul tulisan ayam dan gambar ayam seperti ini. Nah, di sini ada tombol home-nya, ada tombol next. Nah, kita tekan tombol next-nya, maka akan ke tampilan berikutnya. Sapi, ada bebek. Nah, dan jika kita tekan tombol play, tombol home, maka akan kembali teman-teman, ke tampilan mari menu. kita belajar tentang binatang di darat, binatang di air, dan binatang Bagaimana bersayap. jika kita anak-anak mengklik binatang di air? Apa Hiu, Iya, ternyata ada gambar hiu lengkap dengan tulisannya. Jadi selain mengenalkan gambar, anak-anak juga dapat mengenal kosakata dan kata. Jadi dapat menghubungkan gambar dan kata. Ini kita tekan tombolnya. gurita, Iya, ada suara panduannya juga. Nah, kita klik kembali tombol home. Ya. Nah, setelah melihat menu teman-teman, belajar, mari kita kita belajar tampilan tentang berikutnya. Kita klik binatang di darat. ya. Bagaimana sih tampilan submenu? Dalam mengenal teman-teman, untuk Ini tampilan kegiatan submenu. bermain ada 3 kegiatan. Permainan, Yang pertama, tebak gambar, melengkapi kata, dan mari berhitung. permainan baru Yuk, berhitung. teman-teman, pilih kegiatan bermain yang mana ya? Ya, Selamat ini mencoba. yang menarik dari game edukasi ini, selain anak dapat mengenal secara langsung berbagai gambar-gambar binatang di darat, di air, dan bersayap, maka supaya anak termotivasi, senang, dan tidak bosan dengan media pembelajaran kita siapkan, maka ada menu bermain. Nah, menu bermainnya ini ada 3, yaitu tebak gambar, melengkapi kata, dan mari berhitung. Mari berhitung. Nah, coba kita klik tebak gambar. Yang manakah gambar sapi? Nah, di sini anak-anak diminta yang manakah gambar sapi. Jadi ada 3 gambar. Ada gambar sapi, capung, dan bebek. Nah, seandainya anak salah mengklik, misalnya dia klik gambar bebek, apa yang terjadi? Ada bunyi yang menandakan bahwa salah. Nah, coba kalau sapi, sudah jawabannya benar. Hebat. Wah, ternyata ada suara bahwa kamu hebat. Nah, kita ke tampilan menu selanjutnya. Teman-teman, Ini ada untuk tampilan kegiatan bermain ada 3 kegiatan. ya, Yang coba kita klik pertama, submenu tebak gambar. melengkapi kata. Lengkapilah kata berikut dengan huruf yang sesuai. Nah, di sini menu permainan yaitu melengkapi kata. Di sini disiapkan gambar dan di sini di bawahnya ada kata yang harus dilengkapi sesuai dengan gambar yang disiapkan. Jadi anak-anak dapat mengira-gira, oh ini ayam itu kalau sudah huruf A, Y, A, huruf apa lagi ya. Jadi ini yang sebelah kanan ini adalah pilihan hurufnya. Nah, jika anak menarik
S ke dalam kotak, maka huruf S-nya ini tidak akan masuk ke dalam kotak, tetapi akan kembali ke tempatnya semula karena tertolak, jadi bukan jawabannya. Nah, begitupun dengan K. Nah, coba kita tarik huruf M, ayam. Ya, apa yang terjadi? Hebat. Iya, ternyata masuk ke dalam kotak yang tersedia dan mengatakan hebat. Ya, kita klik tombol selanjutnya. Lengkapilah kata berikut dengan huruf yang sesuai. Ya, ini di sini di samping anak-anak dapat mengenal gambar binatang, yaitu misalnya elang, maka di sini pun dapat dikenalkan konsep keaksaraan. Ini adalah huruf E, L, A. Ini kira-kira apa ya yang mengisi huruf elang dan huruf G. Nah, ini adalah huruf yang harus mengisi kotak atau melengkapi kata ini sehingga sesuai dengan gambar. Nah, kita tarik, tertolak. Coba set dan coba N, apa bisa? Hebat. Ternyata hebat. Nah, itu sudah 2 menu permainan. Kita klik selanjutnya. Teman-teman, untuk kegiatan bermain ada 3 kegiatan. Yang pertama, tebak. Teman-teman, mari kita berhitung. Pilihlah angka yang sesuai dengan jumlah gambar berikut. Yang sesuai dengan jumlah gambar yang tersedia. Jadi kalau dibilang game edukasi ini sudah komplit dalam pengembangan anak usia dini, karena di samping ada bahasa, matematiknya, ada juga pengenalan bagaimana melatih sosial emosional anak, yaitu melatih kesabaran, ketekunan, dan kemandirian. Nah, serta pengembangan bahasa, bagaimana anak-anak mampu memahami bahasa reseptif dan ekspresif. Nah, di sini tersedia gambar kelinci 4. Jadi anak dapat menghitung 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, jika anak menentukan angka 8, nah ada tak menandakan bahwa jawaban anak ini kurang tepat. Nah, coba seandainya anak-anak menekan angka 4. Hebat. Wah, ternyata hebat, berarti jawabannya benar. Nah, anak-anak dapat melanjutkan ke permainan selanjutnya. Iya. Teman-teman, mari kita berhitung. Pilihlah angka yang sesuai dengan jumlah gambar berikut. Serangga seperti belalang, kupu-kupu, semut, lebah, capung. Sambil menghitung beberapa jumlah serangga, anak-anak juga dapat diperkenalkan ini angka berapa. Oh, ternyata 4, ini 5. Jadi ini adalah salah satu cara menghubungkan konsep bilangan dan lambang bilangan. Coba kita klik 4. Ternyata jawabannya kurang tepat. Nah, coba dengan angka 5. Hebat. Iya. Oke. Itu tadi menu. Nah, itulah tadi bagaimana tutorial membuat game edukasi belajar mengenal dunia binatang, dilengkapi dengan bagaimana tutorial penggunaan aplikasi game edukasi belajar mengenal dunia binatang bagi anak usia dini. Nah, aplikasi ini cukup menarik. Di samping itu memiliki kelebihan yaitu bersifat multimedia karena dapat dipasang di perangkat Android maupun di PC laptop, bersifat interaktif yaitu terjadi interaksi antar pemain dan game itu sendiri, dan bukan hanya pemain yang aktif atau pasif,